Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Bagus Safitra ingin menyampaikan materi tentang pembentukan pemerintahan pertama Republik Indonesia. Sebelum saya menyampaikan materi, baiknya kita berdoa menurut keyakinan agama masing-masing. Berdoa mulai. Dapat diakhiri. Materi yang saya sampaikan ini tentang pemerintahan pertama Republik Indonesia pada awal kemerdekaan. Kita harus lebih mencintai Indonesia. Maka dari itu, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya sebagai bentuk apresiasinya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Setelah itu, saya akan menjelaskan tentang latar belakangnya. Setiap bangsa mempunyai hak untuk mengatur dan menentukan nasibnya sendiri. Dan setiap bangsa mempunyai hak untuk mengatur segala aspek kehidupan di negaranya masing-masing. Tetapi itu hanya berlaku bagi negara yang belum terjajah atau belum dijamai oleh kolonialis atau bangsa penjajah. Sebaliknya, bagi bangsa yang sedang tidak terjajah akan bisa mewujudkan harapannya untuk merdeka, karena ini menyangkut hak kemerdekaan negara tersebut yang kemerdekaannya dirampas oleh bangsa pendatang atau bangsa penjajah. Banyak terjadi perjuangan atau para pahlawan untuk merebut kemerdekaan bagi negara sendiri. Contohnya kita, yaitu bangsa Indonesia yang merebut kemerdekaannya dari beberapa negara yang telah menjajah Indonesia. Selanjutnya, yaitu ada proses pembentukan pemerintahan. Setelah proklamasi, kesibukan para pemimpin nasional adalah mengatur tatanan kenegaraan. Pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau PPKI mengadakan rapat pertama setelah proklamasi. Sebelum sidang dimulai, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta berencana untuk menambah 6 anggota baru yang berasal dari golongan muda. Akan tetapi, penambahan 6 anggota tersebut mendapat penolakan oleh golongan muda, yang mana golongan muda menganggap PPKI adalah badan yang dibentuk oleh Jepang dan hanya bekerja untuk Jepang. Sidang PPKI yang pertama terjadi pada 18 Agustus 1945. Pada tanggal ini, PPKI melakukan sidang pertamanya yang dipimpin oleh Insinyur Soekarno dan membahas lanjutan sidang dari sidang BPUPKI yang dilakukan pada tanggal 10-16 Juli 1945. Dalam sidang tersebut menghasilkan yang pertama, mengesahkan rancangan undang-undang dasar negara. Yang kedua, perubahan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu perubahan pembukaan dan perubahan pada batang UUD 1945. Sidang PPKI 18 Agustus 1945
Yang menghasilkan yang ketiga, memilih dan mengangkat presiden serta wakil presiden sebagai laksana pemerintahan. Pada hal ini, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta terpilih sebagai presiden dan wakil presiden negara Republik Indonesia. Dan yang terakhir, membentuk Komite Nasional Indonesia sebagai lembaga yang membantu presiden dalam menjalankan tugasnya selama MPR dan DPR belum dibentuk, sehingga berfungsi sebagai badan legislatif. Sidang PPKI kedua, tanggal 19 Agustus 1945. Sidang tersebut menghasilkan keputusan yaitu membentuk 12 departemen atau kementerian dan menetapkan pembagian wilayah Republik Indonesia atas 8 provinsi. Yang mana 8 provinsi tersebut terdiri dari Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Borneo atau Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Sunda Kecil atau Nusa Tenggara, Sumatera, serta 2 daerah yang istimewa yaitu Yogyakarta dan Surakarta. Berikut ini adalah foto dari 8 pembagian wilayah yang ada di Indonesia yang saya jelaskan tadi. Sidang PPKI kedua, 19 Agustus 1945. Presiden Soekarno membentuk kabinet sebagai pelaksana pemerintah. Pada tanggal 2 September 1945, Presiden menunjuk Ahmad Suparjo, Sutarjo dan Karto Hadikusumo dan Mr. Kasman untuk membentuk panitia kecil yang merencanakan bentuk departemen. Panitia yang dibentuk mengusulkan 13 departemen atau kementerian. Namun setelah dibahas hanya membentuk 11 kementerian, yaitu Departemen Luar Negeri, Departemen Dalam Negeri, Departemen Kehakiman, Departemen Keuangan, Departemen Kemakmuran, Departemen Kesehatan, Departemen Pengajaran, Departemen Sosial, Departemen Pertahanan, Departemen Perhubungan, dan Departemen Pekerjaan Umum. Sidang PPKI ketiga, 22 Agustus 1945. Sidang ini membahas 3 persoalan utama, yaitu pembentukan Komite Nasional Indonesia Pusat atau KNIP. Kedua, pembentukan Partai Nasional Indonesia atau PNI. Dan yang terakhir, pembentukan Badan Keamanan Rakyat atau BKR. Komite Nasional Indonesia atau KNI. Komite Nasional Indonesia ini adalah badan yang berfungsi sebagai Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR pada masa sekarang. Sebelum diselenggarakan pemilihan umum atau pemilu, KNIP diketuai oleh Mr. Kasman Singodimedjo dan anggota KNIP baru dilantik pada tanggal 29 Agustus 1945, serta tugas pertama KNIP adalah membantu tugas kepresidenan. Namun kemudian diperluas menjadi penasehat presiden, tetapi juga mempunyai kewenangan legislatif. Berikut ini adalah foto pelantikan anggota KNIP yang diselenggarakan pada awal kemerdekaan. Dan ini adalah ketua dari KNIP, yaitu Singodimedjo. Selanjutnya yaitu sidang PPKI ketiga, 22 Agustus 1945. Sidang PPKI 3 ini membentuk Partai Nasional yang saat itu dimaksudkan sebagai satu-satunya partai nasional di Indonesia atau tunggal. Dalam perkembangannya muncul maklumat 31 Agustus 1945 yang memutuskan bahwa gerakan dan persiapan Partai Nasional Indonesia ditunda dan segala kegiatan dicurahkan dalam Komite Nasional. Berikut adalah foto dari rapat PNI yang diselenggarakan. Selanjutnya yaitu BKR atau Badan Keamanan Rakyat. Keputusan Presiden Insinyur Soekarno yang membentuk Badan Keamanan yang membuat para pemuda kecewa sebab usul pembentukan tentara yang mereka sampaikan kepada Presiden ditolak. Dan sebagai gantinya dibentuk BKR. Pembentukan BKR dimaksudkan untuk menjaga dan keselamatan rakyat Indonesia setelah proklamasi. Pemerintah belum memutuskan dalam pembentukan tentara,
agar tidak mengundang kekuatan asing di Indonesia. Dalam perkembangannya, BKR ditolak Komite Pan Aksi pimpinan Adam Malik dan Soekarni. Pada tanggal 5 Oktober 1945 dikeluarkan maklumat yang menyatakan berdirinya Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Ini adalah pimpinan TKR dan kepala staf TKR. Selanjutnya itu pemilihan presiden dan wakil presiden. Setelah dilakukannya sidang, kemudian ditentukan presiden dan wakil presiden melalui cara musyawarah. Ditetapkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia, sebagai wakil presiden, dan Muhammad Hatta Republik Indonesia. Ini adalah foto Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta. Sekian materi yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan sangat-sangat berterima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.